Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Sam, akan memandu acara Qalbun Salim edisi hari Jumat 1 Syakban 31 Januari di akhir bulan, tapi sudah pindah 1 Syakban. Pemirsa semuanya, semoga di akhir bulan Januari ini Anda semuanya bahagia, kita semuanya bahagia. Amin, amin. Dan juga sudah masuki bulan baru di bulan Syakban. Pemirsa semuanya, kali ini saya akan sudah mengundang narasumber yang top, alim, ya, biasa. Sufyun, wah ghairu dzalik, dan lain-lain. Ini dulu pernah berjumpa dengan beliau, sekarang diperjumpakan kembali di siang hari ini. Qalbun Salim, kita akan membahas masalah bulan Syakban. Apa sih nanti di bulan Syakban ini yang perlu dibahas? Ya. Kita sudah datangkan narasumber. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini nanti dimintai materi tentang Syakban ya. Insyaallah. Supaya pemirsa MTV ini mengerti harus bagaimana di bulan Syakban ini. Yang sudah mengerti biar ingat kembali, yang belum mengerti biar ngerti ya. Oke. Mari pemirsa kita persilahkan untuk beliau untuk menyapa jenengan. Monggo ya disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia NTV yang dirahmati Allah dan kru acara Qalbun Salim pada NTV kali ini yang dirahmati Allah dibanggakan. Syukur alhamdulillah pada kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat afiat pada Ustadz Syem yang selalu memandu kita, menyertai kita. Pada tema ini adalah tema pada bulan Syakban, keutamaan bulan Syakban. Kita tahu ada Ramadan, ada Syakban, orang Jawa mengatakan bulan Ruah. Kemarin sudah Rajab ya. Rajab selesai, raja Rejab. Iya, Rajab. Tapi orang Arab mana Rajab, terus Syakban, kemudian orang Jawa mengatakan itu Ruah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Amma ba'du. Bulan Syakban adalah bulan Allah, di mana hadis yang dikira dalam Nasihin ini ada 3 bulan. Nabi mengatakan ana syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Nah, ini dikasih. Nah, yang pertama adalah bulan Rajab. Beliau Nabi bersabda, Rasulullah bersabda bahwa bulan Rajab ini banyak Allah. Kemudian yang kedua, bulan Syakban. Bulan Syakban itu bulannya Rasulullah. Bulan Syakban, syahri, bulan saya kata Nabi. Kemudian yang ketiga adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan ini bulannya siapa? Umat. Bagaimana kita ibadah oleh Allah tergandakan. Kemudian untuk bulan Syakban ini sendiri, bahwa esensinya mengapa kok Nabi seperti itu? Ada beberapa hal yang mulia. Kalau Rajab kemarin ada kemuliaan bulan Rajab itu, Syakban itu di mana kemuliaannya? Ada 2 ternyata. Yang pertama, turunnya ayat perintah Allah kepada manusia, umat muslim khususnya umat Muhammad untuk bersolawat. Ini temurun dari Allah pada bulan Syakban. Sehingga mengatakan wa Sya'bana sahri. Syakban sendiri itu artinya apa ya? Nah, sebelum masuk itu Syakban, definisi Syakban. Ya. Syakban itu berupa adalah bisa ada 2 makna dalam kitab ini. Satu makna adalah bercabang-cabang. Syu'abul iman, bermacam-macam cabang iman. Oh, iya. Banyak amal baik. Atau boleh Syakban itu juga
kenyang. 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 Iya. Nah, karena mendekati puasa. Oh iya, dikenyangkan dulu ya. Kenyangkan Sebelum dulu. puasa ya. Sehingga dalam bulan Sya'ban, hati soleh itu, apabila sudah mencapai 15 Sya'ban, maka nggak boleh puasa. Nanti jumbo hari Yaumusak, nah, ya ahli puasa. Kita terangkan bahwa mengapa Nabi itu ayat turun, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat ke Rasulullah, mendoakan juga Nabi dan malaikat jika mintakan doa berdoa juga menggunakan Rasulullah. Kemudian orang yang beriman, kamu harus bersolawat, berbuat ta'awun Rasulullah dan ucapkan salam kepada Rasulullah untuk agar Nabi dapat rahmat Allah dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya Allah, turun ayat itu pada bulan Sya'ban. Ini yang bicara Habib Hasyim itu juga belum menceramah bahwa Nabi mengatakan Sya'ban syahri merupakan utama Sya'ban karena turunnya ayat pada bulan Sya'ban sendiri itu. Karena bermacam-macam amal kebaikan, bermacam-macam kesolehan yang tidak Sya'ban itu juga baik karena apa? Terutama pada masa sholawat. Karena selawat, akhirul sholat. Ya. Kemudian kalau yang namanya Rajab itu istighfar. Kemudian karena PDKT dengan Allah ya. Nah, jadi sholawat itu turunnya adalah itu perintah itu. Saya mengatakan ini bulan yang utama bagi saya. Maka banyak-banyak mendekat DP kepada Allah, Rasulullah, berbanyak sholawat. Ini luar biasa. Kalau di Jawa kan beda. Ya, di kantor Jawa kan ada ya Rejeb, Ruwah, Poso. Kan gitu ya. Kalau Rejeb ada Rejepan. Kalau Ruwah ini masa ada ruahan. Nah, beda istilahnya. Begitu ya. Apa ruatan itu ya, mempersiapkan untuk bulan Ramadan? Boleh juga. Karena dalam konteksnya Islam, sebelum puasa Ramadan ada namanya punggahan. Jadi menyongsong bulan yang mulia. Ini kita menyongsong, itu kita menghormatinya dengan ruatan dan sedekahan. Begitu ya. Sedekahan. Dan itu pula agar selamat. Agar nanti di Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Permisi dulu. Ibarat bulan yang mulia datang itu persiapan dulu. Kesiapan lahir batinnya, kesiapan dulu kita mentalnya, iman kita dulu menghadapi bulan yang lebih mulia. Diruat gitu ya? Diruat itu, sehingga ruah. Jadi kalau Bulika itu urwatil wuskol. Oh gitu ya? Jadi tala ini biar kuat, niatnya itu biar jelas. Lahir batin ya? Lahir batin seperti itu. Sehingga pada di atas 15, budaya-budaya muslim di Jawa, mengadakan keselamatan, mengadakan gendurinan yang tujuan bagaimana kita sedekah dan Allah semoga dalam melaksanakan Ramadan bisa full, bisa sukses tanpa adanya sebuah godaan atau hambatan di bulan Ramadan. Itu biasanya di Yaumisak, detik-detik mau mendekati Ramadan. Iya, berarti Ramadan. Mendekati kalau Ramadan. Kalau di tengah-tengah Sya'ban kan biasanya ada. Nanti dibahas berikutnya lagi. Gitu. Ini asik ya. Jadi untuk membahas di bulan Sya'ban ini ada hubungannya ruwah, ada ruatan, ya, ruwat, terus ada Sya'ban, cabang-cabang tadi ya. Jadi memang kita dalam bulan ini yang perlu dibenahi, diperbaiki di bulan Sya'ban ini cabang-cabang, yaitu kalau tadi dikorelasikan dengan kata Sya'ban berarti cabang-cabang ibadah yang perlu kita lakukan, terutama ini masalah sholat atau sholat ya. Sholawat dan sholat. Gitu. Semuanya. Oke, Yai, nanti pembahasan ini biar tambah menarik, pemirsa. Sebetulnya ini sangat bagus sekali pembahasan bulan Sya'ban ini. Semoga jenengan semuanya bisa mempersiapkan. Dan jika Anda masih penasaran, nanti akan dijelaskan tentang isi-isi Sya'ban dan lain sebagainya. Kita harus bagaimana di bulan ini setelah pariwara yang lewat ini.
Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan tadi tentang Sya'ban, bulan yang istimewa yaitu bulannya Nabi. Yai, langsung saja. Siap. Ini saya sudah menyusun beberapa pertanyaan mewakili dari para penanya-penanya yang setia menonton MTV di mana pun Siap. Ada pertanyaan begini ya dari pemirsa. Apakah ada hal penting di bulan Sya'ban ini? Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini pemirsa dan hadirin yang dimuliakan Allah, benar berada, ada 5 malam. Hadis Nabi ini 5 malam ini doanya itu ijabah oleh Allah. La yuradu du'a fihinna khamsu layalin. Jadi ada 5 hari, 5 malam yang ketika kita berdoa oleh Allah itu dijabah oleh Allah. Apa saja? Yang pertama, Lailatul Jum'ah. Jum'ah. Ini berarti setiap bulan ada ya? Ada. Setiap bulan ada. Jadi malam Jumat itu luar biasa. Barang siapa yang berdoa Allah, ada diijabah. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah awal Lailatul Rajab. Malam pertama tanggal 1 bulan Rajab. Sudah lewat. Iya. Alhamdulillah. Itu berarti ada kemungkinan. Yang ketiga adalah itu nisfu Sya'ban. Malam tanggal 15 Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Nah, itu penting. Ini sekali. Nah, ini kemudian yang pentingnya apa ini? Yang berikutnya ada 3 yang lagi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, yang ada asal akhir di Ramadan. Ya? Jadi kalau dalam kitab itu lebih cenderungnya itu malam di malam ganjil. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah 2 malam Lebaran. Malam Idul Fitri Adha. Bahasanya yang pertama ini adalah yang utama ini yang ketiga yaitu tentang malam nisfu Sya'ban. Ini amal apa yang harus dilaksanakan seperti itu pula. Apa perlu amalan khusus nih? Karena dalam setahun itu Ustaz Sam bahwa Allah itu bukunya ditumpuk. Ibarat rekapan 1 tahun. Oh gitu. Amal-amal kita ini pada bulan Sya'ban oleh Allah akan dirafakkan oleh malaikat di hadapan Allah. Ini amal-amal kita selama tahun ini ditulis pada bulan Sya'ban. Ketika pada malam itu isi dengan perbuatan ibadah mujahadah, ya keadaannya penting ada baca Yasin, istiqomah, sholat, tahajud, sebagainya. Sholat enggak ada di, yang penting malam itu jangan sampai dibuat untuk yang lahan. Jamaah tidur itu yang enggak ada gunanya. Yang enggak ada gunanya. Kalau kita nanti pada bulan malam itu kita gunakan untuk ibadah, mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti aman yang jelek dirubah jadi aman yang baik. Itu makanya alhamdulillah pemirsa, ini beruntung sekali apabila malam kita menemui pada malam nisfu Sya'ban, kita pergunakan, kita isi dengan kegiatan ibadah, entah itu berjamaah di masjid atau di musola atau di rumah. Di sini baca Quran, baca sholawat, sholat tahajud diberi tambah, salat witir sebagainya, istighfar, itu insya Allah harapan kita. Ketika amal itu kita nanti dicatat oleh kejelekan, maka dirubah jadi amal yang baik. Ini ada pertanyaan kritis kalau misalnya ada pertanyaan kritis dari mahasiswa, mahasiswa banyak tanya ya. Iya, apa. Terus jam berapa itu disetorkan catatan? Nah, ini ya kalau malam kan alhamdulillah. Panjang. Makanya setiap perkara dalam Islam itu tidak ditentukan pada detailnya. Yang penting pada malam itu. Nah, malam ke-15. 15. Dimulai maghrib sampai subuh ini diperbolehkan untuk kebaikan. Kalau enggak ya istirahat. Jangan sampai untuk maksiat. Zaman undang-undangan yang lahan enggak ada manfaatnya. Oh bisa jadi si Tony malaikatnya setornya jam bisa jadi ya. Si Jono jam 11 malam. Si Soleh jam 1 bisa jadi ya. Itu bermacam-macam. Seperti Lailatul Qadar kan enggak jelas. Iya. Maka diprediksi seperti itu. Tapi untuk masalah Sya'ban, semalam suntuk kita pergunakan untuk kebaikan, ya minimal tidurlah enggak masalah. Jangan itu nanti sebarangkali ketika ada ibadah itu dia dalam wilayah ditumpuk. Nah, kan begini Ustaz. Kalau setiap minggu ditulisnya itu setiap ada 2 hari ini. Senin dan Kamis.
Sehingga Nabi itu yataharrafihi yufan amal. Jadi Nabi hadis Nabi ini bahwa mengapa saya kok Senin Kamis puasa? Senin mengapa? Ana utufihi. Satu Nabi itu Senin lahirnya Rasulullah. Orang Jawa pas nonton itu mah ada dalilnya seperti itu. Oh iya gitu. Kemudian lagi yang kedua adalah karena hari Senin dan hari Kamis amal kita dicatat. Siapa tahu kita puasa di hari Kamis amal kita baik, yang jelek-jelek diganti amal yang baik. Ini Nabi itu yataharrafi, berusaha bagaimana untuk ibadah di Kamis itu. Terus dikumpulkan, direkap oleh Allah itu oleh para malaikat direkap, ditumbuk di hadapan Allah pada bulan nisfu, pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini Rasulullah apa yang dilakukan pada saat malam Sya'ban itu? Kalau hadis sih tidak begitu signifikan, artinya tidak ada manjat untuk sholat. Yang penting digunakan untuk kebaikan. Itu lebih mutlak sekali. Biasanya ada yang puasa ya? Ada yang puasa, siangnya ada yang puasa, ada yang tidak. Yang jelas itu malam kebaikan. Artinya untuk ibadah diperbanyak. Ya ta'asyabu Sya'ban. Jadi yang pertama tadi kita bahas masalah kehebatan sholawat. Kemudian yang kedua adalah Sya'ban ini merupakan bentuk bahwa malam itu malam yang luar biasa fadilah dan manfaatnya. Ini makanya kesempatan kita gunakan untuk malam itu untuk kebaikan. Karena apa? Siapa tahu nanti dirafa oleh Allah, amalan kita nanti dihapus yang jelek, semuanya dibaik. Nah, ini ikhtiar seperti itu pula. Apakah sehingga, harus melakukan semua amalan ya? Ya ada sama kita. Dalam Yasin itu ada doa nisfu Sya'ban. Oh iya. Dalam Al-Barzanji ya, ada doa awal tahun, akhir tahun Sya'ban itu ulama juga mengamalkan semuanya. Para kiai juga ya. Karena kita bagaimana kita mengikuti ulama. Mengapa ulama? Ulama wasatul anbiya. Jadi ulama itu tidak menggunakan nafsu, tapi ijtihadnya. Berusaha bagaimana yang terbaik pada umat, mengamalkan lagi sebagai umat yang mengikuti para alim ulama, para salafus salih tadi itu pula. Berarti namanya pewarisnya yang menyambung ya? Sambung menyambung dan terus itu. Ini yang perlu untuk digarisbawahi tergantung terhadap malam nisfu Sya'ban. Karena doanya oleh Allah itu diijabah. Ini luar biasa. Ini untuk sholawat pilihan khusus ya? Untuk sholawat ini kalau Haji Jibril bermacam-macam. Sholawat Muhammad itu banyak redaksinya. Karena setiap sahabat ulama itu punya sendiri. Kalau yang masyhur ya Ibrahimiyah ini ketika akhir itu sholawatnya Ibrahimiyah. Sehingga al-maktur, al-badar, ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada sholawat bariyah kubur, bermacam-macam semua itu jangan baiknya. Karena apa? Tawasul pada Rasul tadi itu pula. Mendoakan Nabi, otomatis Nabi juga mengamini apa minta kepada Allah diijabah. Sudah malam Sya'ban, perbanyak sholawat, tawasul, insya Allah mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi yang mau melaksanakan kebaikan di malam bulan nisfu Sya'ban tadi itu pula. Ini. Terus Yai, untuk referensi ulama-ulama yang banyak melakukan, mungkin ulama Jawa yang melakukan ibadah-ibadah tertentu di bulan Sya'ban. Untuk ulama Jawa ya kadang-kala pada malam itu ada mengatakan sholat tasbih. Baik aja. Tapi untuk malam diniati malam sholat itu nggak boleh. Niati mutlak. Mutlak. Hanya mengambil waktunya aja. Ada malam kita tahajud ditambah rakaatnya. Ada sholat tasbih. Ada sholat qadil hajat. Ada birrul walidain, ada sholat istikharah, itu baik juga kan. Pokok malam itu kita gunakan sebaik-baiknya. Mumpung bulan ini bulan Kanjeng Nabi, karena Nabi juga bersabda, fadlu Sya'bana ala sa'ir suhur, kafat ala sa'ir umam. Kemuliaan bulan Sya'ban ini dibanding bulan yang lain, kata Rasulullah, hadis ada di sini juga. Ini adalah sebagaimana aku pada umatku. Lebih mulia kepada Rasulullah. Sehingga Nabi mewanti-wanti Sya'ban syahri. Kemuliaannya adalah kemuliaan pada bulan seperti itu. Jadi kalau di bulan ini kita berbuat yang dablek termasuk
membuat malu di hadapan Kanjeng Nabi. Iya, sia-sia. Jadi basi. Gitu ya. Ya gimana caranya kita untuk merayu Kanjeng Nabi mungkin ini. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya setelah yang satu ini. Siap. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan seputar Sya'ban ini. Pemirsa, apa yang sudah Anda amalkan di hari ini? Dulu dengan sekarang mungkin kegiatan kita berbeda. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan baru. Seperti Jumat Berkah, seperti donasi dan lain sebagainya untuk ini dan sebagainya. Itu kan program-program baru. Apakah itu termasuk sunahkah atau bid'ahkah? Kan seru kalau pembahasan ini. Nah gini ya, ini sekarang pertanyaan gini. Bagaimana kalau kita bersinggungan dengan para pemuda dan para ustadz mutaakhirin yang kadang mengkritik tentang Amaliyah kita. Amaliyah yang sampai ke taraf bid'ah ya. Bersinggungan semacam itu, kita bagaimana menyikapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap masalah amaliyah yang ada di Sya'ban, budaya Ahlus Sunnah ini setiap Sya'ban satu selamatan. Bersedekah tadi itu, donasi-donasi itu pula. Yang diniati bagaimana kita bersihkan dulu niat yang baik menghadapi bulan yang utama, bulan Ramadan. Kan begitu. Kemudian ada juga bentuk yang namanya genduri. Gendurenan. Kalau orang Melayu kenduri. Kenduri. Itu bagaimana? Ini dalam tarak adalah sedekah. Dimanai secara globalnya sedekah. Sedekah. Sedekah jelek. Jadi Quran itu kan juga menyampaikan sering sedekah semampu kita. Lah bentuknya sesuai dengan daerah masing-masing itu pula. Ya selagak melanggar fikih dan syarak itu monggo aja. Dia sedekah. Cuma makanya berbeda. Sedekah pakai ampau. Sedekah juga kan? Sedekah. Iya. Sedekah pada musim Imlek, Lebaran menggunakan ampau. Sedekah menggunakan uang. Sedekah menggunakan barang. Itu bentuknya bermacam-macam. Bentuk makanan. Sama-sama saja kan? Tergantung niatnya ikhlas. Nah, terutama pada mendekati Ramadan, ada ritual, ada sebuah kegiatan gendurenan. Yang bagaimana ada Allah sedekah kepada lebih takut Allah. Mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yaitu ziarah kubur. Jadi setiap mendekati Ramadan, ini selayaknya silaturahim ke ahli kubur, Gitu. ke silaturahim ke kerabat-kerabat yang sudah meninggal, diziarahi. Nah itu, ibarat mengapa di situ itu, ini informasi bahwa ketika ahli kubur itu mendekati Sya'ban ini masih disiksa. Masih kalau yang punya dosa masih oleh Allah ini masih di penjara. Tapi besok mendekati Ramadan kebalikan, kalau ahli kubur bebas free tanpa adanya siksaan atau adanya beban dari Allah karena mungkin ukubahnya terapan ketika dia berdosa di dunia disiksa, pada Ramadan free, malaikat gak kerja, ahli kubur bisa nyantai. Tapi kita yang biasa hidup di dunia merasa dia tertekan. Mengapa? Puasa. Oh gitu ya. Sehingga informasi. Apalagi pasukan nggak betah luwe. Itu puasa lagi. Sehingga ada sebab seperti itu pula. Nah, Nabi ketika itu mendekati Ramadan, maka memberikan sebuah rambu-rambu bahwa di Ramadan ini semua setan dibelenggu oleh Allah, adab kubur dikurangi, bahkan dihilangkan. Kita informasi, Mbah, ini akan Ramadan. Senang ahli kubur, alhamdulillah. Dengan tanda kita sebelum Ramadan, pada Sya'ban akhir, kita ziarah kubur itu. Menginformasikan bahwa besok akan... Itu apa benar ahli kuburnya pulang ke rumah saja? Ya, enggak pulang ke rumah istilahnya. Sudah free. Hadis Rasulullah itu sudah free, tanpa ada disiksa. Tapi kita susah juga, kita puasa. Nah, tapi besok kebalikannya, mendekati Syawal, akhir Ramadan,
juga ada sebuah ritual ziarah kubur itu informasi Mbah Ramadan telah selesai, besok kita lebaran senang, tapi kubur juga susah lagi. Waduh ini susah lagi, kerja lagi. Kebalikan Mas. Jadi di Sya'ban ini memang arahan pertama ritual kita bersedekah. Kemudian itu adalah ziarah kubur sebagai informasi bahwa besok kita akan mendekati puasa dan untuk sisan akan free. Ya, ramai kan di makom-makom umum, di makom-makom ketika mendekati Ramadan dan ramai juga. Ini bukan sebuah informasi bahwa besok akan Ramadan. Terus biasanya juga di Sya'ban ini orang LFNU biasanya mengadakan pemantauan. Kalau itu namanya ru'yah. Ya. Kita karena dalam kondisi Ahlussunnah mengikuti hadis Rasulullah, somu liru'yatihi. Wa'af terus fa in huma fa'kun salasina yauman. Jadi pada bulan Sya'ban tanggal 29 ini kita disarankan untuk ru'yah melihat tanggal 1 Rabiul Hilal. Kemudian jika gak kelihatan, mungkin adanya mendung atau adanya sebuah hewan yang lain, yang mendung itu homa. Maka Nabi menjelaskan fakmilu la salasina yauman. Sampurakan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam Islam itu hari ada 29 dan ada 30. Kalau dalam hitungan Masehi ada yang 30, 31. Tetapi Februari 28 dan 29. Jadi kalau dalam bulan Hijriah, bulan Muslim atau Komariah ada 30, ada 29. Kita menggunakan ru'yah, melihat langsung. Negeri kita ini kan ada 3 waktu ya. Ya waktu. Mungkin di WIB-nya Goma ya. Di Wita Goma, tapi nanti di Aceh kelihatan. Nah, ini dalam satu balad. Iya. Dalam satu. Walaupun beda waktu, tapi satu negara dalam hukum fikih ini dinamakan satu waktu, berarti mengikuti yang nampak. Berarti dulu sebelum adanya radio TV bisa beda-beda satu Indonesia mungkin ya? Bisa beda-beda. Itu enggak masalah, yang penting ijtihadnya tahu seperti itu pula. Karena dulu misalkan di Lombok zaman dulu belum ada radio dan sebagainya, Goma, Madang. Ya. Sedangkan di Jawa puasa. Makanya berbagai macam orang mulai puasa, ada yang masih puasa awal. Ya itu enggak apa, tapi yang sahih kalau puasa harus tahu detailnya. Tidak boleh sholat di luar waktu, harus pada waktu dan harus ada rambu-rambunya. Nah, dalam fikih itu Sya'ban tidak boleh puasa ya di tanggal 8. Untuk bulan Sya'ban ini ada yang musak. Yang musak ini pada tanggal 30 untuk makruh tahrim. Ihtiyatnya ulama fikih dalam Fathul Qorib itu tanggal 15 sampai tanggal 30 ini dianjurkan tidak usah berpuasa. Malah dosa loh puasanya. Ya enggak dosa, makruh saja. Kecuali ada manfaatnya berarti. Kecuali puasa itu ada sebulan ada puasa. Dan Kamis atau puasa yang lain nanti bersambung itu boleh nanti itu wajib, maka wajib biasanya ketika itu pula. Ini sekilas untuk bulan di Sya'ban. Karena dalam Sya'ban sendiri tadi itu di samping kita ada hari tadi juga ritual berupa melihat ru'yatul hilal tadi itu. Karena ada yaum syak. Mungkin ini ihtimalnya bisa memper pada 1 Ramadan, memper bulan tidak, itu maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Namanya yaum syak tanggal 30 atau 29 bulan Sya'ban tadi itu pula. Ini bulan persiapan, berarti masih startnya tuh ancang-ancang ya. Niatnya tata yang bagus. Juga Nabi juga bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haram wajadu ala niron. Barang siapa yang senang akan datangnya Ramadan. Semua senang tuh Pak. Senang toh ya? Senang toh. Maka jasadnya haram untuk neraka. Kalau pasukan nggak betah lo itu gimana? Lah itu berarti nggak senang berarti. Berarti nggak senang. Berarti nggak senang. Tapi yang jelas bagi yang senang pada kita pada bulan Sya'ban, alhamdulillah itu barulah kita akan puasa. Senang malah hati kita. Senang ibadah. Haram masuk ke neraka. Kalau nafsu melawan ya, paksa aja untuk senang ya. Berarti kayak ikhlas. Itu ya. Makanya harus diniat yang baik, menjelang ibadah hati kita yang suci, ikhlas untuk menghadapi Ramadan. Ramadan apalagi man soma Ramadana imam ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi.
Puasa Ramadan ikhlas karena Allah iman, maka dosanya diampuni oleh Allah. Itu luar biasa kan. Sebenarnya itu adalah hadis itu. Man fariha bidukhuli Ramadan. Senang hatinya akan datang Ramadan, maka jasadnya oleh Allah diharamkan masuk ke neraka. Senang tok. Mungkin senang tapi terus gak sampai Ramadan. Dia meninggal. Nah, senang tok. Beribadah niat, senang. Amalnya dia berpuasa. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ini lebih baik daripada pelaksanaannya. Tapi bagi yang punya uzur, jangan nyatok. Nak senang gak puasa ya sama saja. Wah saya senang puasa tapi itu gak baik. Jadi kalau bulan Sya'ban ini Rasulullah kan kebiasaannya memang hobinya Rasulullah itu yes Senin Kemis ya. Berarti di bulan Sya'ban berarti Rasulullah itu ya Senin Kemis itu. Senin Kemis. Nabi itu yang pernah puasa Senin Kemis. Itu pun enggak terus-menerus ya seadanya, tapi juga memperbolehkan. Maklum kan loh, kalau Rasulullah sudah terbiasa puasa, kalau Ramadan bahagia. Kalau pasukannya enggak betah luwe ini. Makanya kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi sebagai. Jadi Sya'ban harus dilatih untuk puasa apalah gitu ya, biar enggak kaget di Ramadannya. Ya enggak apa-apa. Puasa-puasa sunnah Senin Kemis sudah bagus semuanya, Pak. Artinya hadis yang sahih bahwa seperti itu pula. Atau puasa yang lain yang tidaknya taqarrub ilallah enggak masalah. Amalan puasa-puasa yang Dawud itu Nabi juga melaksanakan juga. Ya, ini. Dan ini memang ya puasa kan ya melatih jiwa kita biar sehat, tenang hati kita, merasakan dahaga, lapar bagaimana, peka terhadap sosial. Ya, itu manfaatnya puasa. Orang puasa, Masya Allah, betapa susahnya gak punya makanan tetangga kita. Sehingga hati kita ikhlas, menambah hati kita lebih peduli samanya. Dan terbukanya mungkin karena dengan puasa tadi itu. Tidak kuat tergoda cilok, banyak kita perang itu. Tapi kalau Ramadan khusus untuk kita meraih seperti itu pula. Berarti orang sekarang bahannya tambah besar-besar ya, karena godanya semakin banyak itu. Kalau kuat, kalau nggak kuat, nantian kurang efektif seperti itu pula. Baik ya, kita lanjutkan pembahasan semakin seru, tapi ya Setar Sya'ban. Asik nih Nana Yanti. Kalau diteruskan ya bisa-bisa sampai berjam-jam. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Iya, insyaallah. Pemirsa, kita lanjutkan membahasnya seru banget ini tentang masalah Sya'ban ya. Bukan Sya'ban dari bahasa pedotan Jawa ya. Kalau Sya'ban ini ya Syu'abun. Ya kalau Arab Sya'ban ya. Sya'ban maksudnya satu ban. Gitu ya. Ada 2 ban, 3 ban, 3 ban Sya'ban ya. Ya kita pembahasan tentang apakah perlu sih berlebihan dalam ibadah di bulan Sya'ban sampai mengada-ngada ya. Misalkan yang nggak pernah dicontohkan ini apakah ada dan nggak perlu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sya'ban itu bulan yang mulia. Tentu kita punya Rasulullah, punya mengikuti itba terhadap Rasulullah. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi Allah ikuti aku. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah ini kita contoh. Contoh begini, Nabi itu setiap bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban itu berdoa ada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Itu doa simpel yang sering dilakukan ya. Disunahkan berkali-kali. Nabi itu juga berdoa seperti itu. Nah, di bulan Sya'ban ini ada enggak ya? Ya sama itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bila keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampai umur kami sampai menemui pada bulan Ramadan. Ini Nabi seperti itu. Sudah bagaimana mencontohkan umatnya, Nabi kan tahu sebenarnya terjadi kan seperti itu. Tapi karena Nabi itu memprediksi seperti itu, umatnya agar sering berdoa, memperbanyak zikir, Rajab istighfar, untuk di Sya'ban itu sholawat. Karena tadi yang tadi itu kita bahas. Jadi Nabi juga berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini. Terus momentum-momentum pada malam nisfu Sya'ban, ulama akan sebuah penjelasan sudah mengkritisi dalam kitab Kanzul Rasul Jenazah itu maknanya bahwa diamalkan setiap setelah maghrib. Amal apa? Yang mengikuti ulama tadi itu. Untuk ulama gurunya tadi itu baca Yasin 3 kali di nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban itu pada setelah sholat maghrib. Jadi pemirsa, habis maghrib dan Sya'ban jangan ditilawatkan. Habis maghrib kita baca Yasin 3 kali. Niat pertama, nah dalam niat ini bina dituluk umur, niat agar diumurkan panjang. Tuh, dengerin. Kemudian yang kedua adalah niatnya dafil balak, ya Allah jauhkan balak bilai, gak ada bencana, ya kan? Tidak ada kebakaran, gak ada banjir. Ini sunnah itu disampaikan juga. Sekarang banyak bencana, ya kan? Di Amerika kebakaran, ada yang kebanjiran, ada yang bermacam. Ini diminta pada malam nisfu Sya'ban itu. Sudah lemahkah imannya orang-orang sekarang? Terlalu nggak percaya itu bukan atap dan sebagainya. Sekarang banyak yang logis. Walaupun nggak logis. Tapi kan saya mengendalikan. Jadi yang pertama niat itatul umur. Umur yang bisa, umur yang barokah, umur yang bermanfaat, umur yang ibadah. Ini bersabda khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang umurnya panjang plus ibadahnya juga ada ibadahnya. Umur panjang, ahli ibadah. Ini hadis yang tidak sahih tapi baik untuk amal, untuk menyugesti agar dia tetap ibadah. Dan sarunas man tola umruhu as'amaluhu. Orang yang paling jelek kata Rasulullah itu orang yang umurnya panjang tapi gak iman, tidak beriman, percuma. Lebih baik umurnya panjang kita ibadah, muspro, sia-sia. Dan yang ketiga biniati isti'anas, diberi kecukupan oleh Allah. Dalam ibadah kita ya cukup, dalam rezeki kita cukup, semuanya adalah kecukupan. Merasa tawakal senang, tenang hatinya, dekat dengan Allah dan selalu minta keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini yang penting ya. Nah ini. Selamat itu paling penting. Wah penting. Nah kepentingan sendiri, ini garansi pribadi. Harus kita minta sendiri oleh Allah. Kemudian anak kita mintakan, keluarga kita mintakan, santri dan sahabat-sahabat juga dimintakan. Ini sebuah sunnah. Karena anfusahum ahlikum nah berarti juga. Jadi kayaknya sendiri. Nanti perintahnya Allah itu kita juga ingin selamat. Kayaknya sendiri orang tua kita, keluarga kita, anak kita, sahabat-sahabat dan santri kita juga dimintakan itu pula. Pada malam nisfu Sya'ban. Ini pada setelah sholat maghrib ini. Ini aman-aman para alim ulama. Kalau Nabi doa tadi itu, kalau dari ulama-ulama salafus sholihin, baca Yasin 3 kali dan niat panjang umur, niat jangan balak bilai bencana, kemudian yang ketiga adalah diniati cukup oleh Allah terhadap manusia itu. Diberi kecukupan, bosan rezeki, tambah ibadah dan sebagainya dan keselamatan dunia dan akhir tadi itu pula. Ini terkait masalah amaliyah doa tadi. Kalau sekarang usumnya WA, usumnya media sosial lah ya. Ini mesos. Ada share-sharean doa semacam itu tiba-tiba baca dengan yang dibimbing oleh guru itu beda enggak ya? Alhamdulillah. Nah ini penting ini ya. Jelas informasi langsung pada sumbernya dan informasi gak jelas sumbernya beda kan. Tapi Islam ada sanadnya. Ya, tadi ini kita ada kitabnya. Kitab ada ulama yang menuliskannya. Dan ini jelas dari gurunya. Ada di gurunya, ada sanadnya. Jadi baca tadi itu pula. Kalau Allahumma hadis Nabi dalam kitab yang maksur itu Nabi juga sering mendoakan dalam Abdurrahman Nasihin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ini dah maksur. Hadis yang sudah dinulis dari Rasulullah. Dari para sahabatnya. Para sahabat dan ulama ada sebuah kitab Qasasun Zuhur mengatakan bahwa setiap malam Sya'ban seperti tadi itu amal kita. Ini ada yang jelas seperti itu. Lebih baik kalau doa malam Sya'ban baca Yasin itu lebih baik di rumah sendiri atau berjamaah di kampung-kampung seperti jamaah. Kalau memang menurut ini ya terserah, tapi yang lebih baik doa istajabah bersama-sama.
bersama-sama bareng di masjid di musola bareng, masya Allah, ini Allah sangat mendengar sekali. Amin dah jadi. Imam bilang doa, yang makmumnya amin, amin sudah berarti sah sudah. Otomatis doa sendiri orang banyak lebih dengar yang berjamaah tadi itu. Ya Yadullah faqal jamaah. Nah, demo bareng-bareng kita Allah untuk terdapat atas bagian dari itu pula. Ini seputar aman pada bulan Sya'ban, ya khususnya pada nisfu Sya'ban tadi itu. Ini terus untuk menuju merdeka, ternyata prosesnya sulit ya kalau kita hubungkan 3 bulan tadi. Rajab ini bulannya Allah, kita harus sarannya memperbanyak istighfar. Jadi untuk menjadi orang yang merdeka pertama harus kita benar-benar bersih dulu, meminta kepada Allah. Karena kita mungkin di sebelum Rajab, Jumadil Akhir kita sangat kotor sekali. Rajab itu tergolong asal hurum, bulan yang mulia. Nah, sehingga disunatkan kita berpuasa Rajab dan kemudian di Sya'ban perbanyak sholawat, di sebagainya itu pula mendekati bulan yang utama, bulan Ramadan. Nah, ya itu prosesnya orang untuk merdeka, mendekat kepada Allah, serius 1 bulan. Nah, 1 bulan. 1 bulan mendekati kekasihnya. Ya, betul. Terus Ramadan. Ibadah kita umatnya. Puasa dulu dong. Nah. Kan Ramadan rata-rata ini juga setelah itu pendekatan sama Allah, pendekatan Rasulullah, terus pendekatan sama umatnya Kanjeng Nabi kan. Biasanya Ramadan kan orang saling menyayangi, berbagi. Nggak eman tuh kalau orang, walaupun dia itu nggak pernah sholat pun karena ikut dhaaful ujur ketika Ramadan. Bahagia bagi-bagi. Iya. Berlipat ganda ketika di bulan Ramadan itu. Berlomba ladang pahala luar biasa. Setelah tuntas 3 bulan itu baru dia akan dikatakan namanya fitrah. Nol lagi loh dia. Insya Allah. Sampai raya kalau suci. Iya, kalau ngajar biasanya 00. Enggak tepat itu. Idul Fitri, suci daripada kesalahan, diampuni segala dosa-dosa tadi. Juga saya juga punya teman yang punya statement poso enggak poso yang penting ngelak ria. Ini kayaknya itu dia gimana tidak sekolah tapi ikut wisuda. Oh gitu ya. Tapi ilegal. Tidak sekolah ikut wisuda. Ya, dapat wisuda kan enggak ilegal dia. Mungkin hanya masuk gedung ya. Masuk gedung. Pengen itu kok wisuda saya enggak. Tapi yang penting masuk. Alhamdulillah banyak sekali. Semoga pemirsa waktu yang mengalir juga kita waktu mengakhiri karena kita dibatasi oleh waktu. Ini kalau diteruskan lagi ya tidak ada habisnya, kitabnya masih tebal sekali. Tapi ini mungkin sekian cukup dan bisa untuk diambil poin-poin penting oleh para pemirsa semuanya. Mana yang bermanfaat itu boleh pemirsa semuanya untuk mengamalkan amaliyah-amaliyah yang baik di bulan Sya'ban ini, khususnya bulan ini mumpung bulannya Rasulullah. Sudah jelas tadi dijelaskan oleh Yai Mas'ud tentang bulan ini adalah bulannya Rasulullah. Perbanyak sholawat daripada ngomong yang tidak penting, gibah dan sebagainya, diam-diam bersholawat untuk memperbaiki kita. Sedosa-dosa apapun kita, kalau kita sudah ada di hatinya Rasulullah, dicintai Rasulullah, walaupun kita besok mau udah inguk-inguk di neraka, kita akan diselamatkan oleh beliau. Itu pemirsa ya. Dan hidupilah di malam nisfu Sya'ban itu suaraan beliau, ikut bersama warga masyarakat. Kalau nggak bisa doa bersama minimal amin amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih NTV. Terima kasih MDS Era Banyuwangi dan pemirsa semuanya. Cukup sekian pertemuan saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.